Panggilan kepada siswa kelas 9, kelas 10, dan kelas 11 saatnya masuk kelas. Karena kita akan membahas soal reading comprehension. Di banyak video yang ada di channel My Edu Story ini, saya sering bilang bahwa salah satu materi yang biasa dikeluarkan untuk soal ujian bahasa Inggris adalah materi reading comprehension, yaitu soal pemahaman bacaan berbahasa Inggris. Ada teks, ada soal, ada option. Kalian diminta untuk menjawab soal-soal tersebut berdasarkan teks yang diberikan. Ya, mirip-mirip lah sama soal bacaan bahasa Indonesia. Nah, kebanyakan orang biasanya keok tuh kalau berhadapan sama soal-soal reading comprehension. Mungkin kalian juga tuh. Dan yang gak kalah ngerinya adalah waktu untuk mengerjakan satu soal reading comprehension hanya 1 menit. Jadi kalian harusnya mulai dari sekarang banyak-banyak berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini. Apalagi kalau kalian sudah tahu bahwa kalian jarang mendapat materi ini di kelas. So, di video kali ini kita akan sedikit latihan tentang itu. Saya punya 4 soal reading comprehension, nanti saya tampilkan satu-satu. Satu soal saya tampilkan, saya akan kasih kalian waktu selama 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Habis itu, kita sama-sama bahas. Supaya kalian tahu cara mengerjakan soal-soal seperti ini secara cepat dan tepat. Gimana? Sampai sini paham ya? Yuk kita mulai. Kita masuk ke soal pertama ya. In 3, 2, 1, go! Oke, cukup. Saatnya kita bahas. Soalnya adalah the text is mainly about. Yang ditanyakan adalah ide pokok. Berarti kita bisa lihat di awal bacaan. Di awal bacaan kita lihat ada tulisan Chester F. Carlson. Kemungkinan pilihannya antara A atau B. Tapi nih kalau kita lihat dari opsi-opsinya ada sesuatu yang menarik. Coba kalian lihat pilihan A dan B sama-sama membahas tentang si Chester F. Carlson. Ini juga ya. Dan pilihan C, D, E sama-sama membahas tentang Xerox machine. Nih, lihat nih. Nah, kalian juga mesti ingat nih, kalau mengerjakan soal seperti ini, dipakai. Jadi ada sedikit perubahan cerita dalam paragraf ini. Yang pertamanya membahas tentang Chester F. Carlson, ujung-ujungnya membahas tentang Xerox machine. Kalau kondisinya seperti itu, maka kita pakai teknik yang seperti ini. Kita lihat saja mana yang paling banyak dibahas, apakah si Chester atau si Xerox. Dengan menggunakan teknik speed reading, kita sisir bacaan ini. Ini lihat, Chester, lalu kemudian ini he sebagai kata ganti Chester ya. Terus ada idea for a machine. Ide tentang mesin. Mesin apa? Mesin Xerox atau Xerox machine. Kemudian ada he lagi, si Chester. Ada idea lagi, si Xerox machine. Terus kita lihat lagi ada machine. Di sini Xerox. Ya, di sini ada lagi Chester, he. Kemudian Xerox lagi. Carlson, si Chester. Idea, he. Kemudian machine. Kemudian he. Xerox, Carlson, Xerox. Nah, sepertinya Xerox atau machine atau idea itu sedikit lebih banyak daripada si Carlson atau si Chester ini. Berarti kemungkinan jawabannya C, D, atau E. Dan di sini kita lihat ada tahun 1930. Di sini di bagian agak bawah
menjadi 1938. Yang berarti ada perjalanan dari tahun 1930 ke tahun 1938. Ada perjalanan, ada proses. Nah, kalau kita gabungkan semua ini, analisis berpikirnya seperti ini. Si Chester dari tahun 1930 punya ide tentang mesin apa misalnya begitu ya. Anggaplah kita belum tahu Xerox mesin. Lalu ada perjalanan atau proses ide ini menjadi sesuatu dari 1930 ke 1938. Dan kalau kalian lihat, Oktober 22, 1938, dia menjadi Xerox. Yang awalnya hanya sebuah ide, kemudian menjadi Xerox. Dan kalau kalian lihat pada kalimat ini, ada kata developing. Tuh, yang berarti pengembangan, atau langsung aja deh, di opsi ada tuh pilihannya, yaitu pilihan C. Ternyata teks ini membahas tentang si Chester yang mendevelop, mengembangkan idenya pada tahun 1930 hingga 1938 itu menjadi Xerox machine. Kurang lebih seperti itu ya analisis berpikirnya. So the answer for question number 1 is C. Masuk ke soal nomor 2 yuk. 3, 2, 1, go! Alright, time's up. Saatnya kita bahas soal nomor 2. Carlson was thinking of a better way to copy patterns because. Kalau kalian lihat, ini soalnya sepertinya terpotong. Nah, coba kalian masih ingat dah, ini tipe soal apa? Tipe soal finding information. Ciri-cirinya, soalnya seperti terpotong, biasanya menggunakan kata because. Atau juga menggunakan kata tanya 5W1H. Cari nih. Carlson was thinking of a better way to copy patterns because. Ada di bagian sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kata patterns copied. Ya, copy patterns. Mirip-mirip ya. Yang berarti jawabannya ada di barisan ini. Dan kalau kita lihat di sini ada time. Sayangnya di sini tidak ada time. Di sini ada expense. Artinya pengeluaran berhubungan dengan duit. Kita cari money. Tidak ada money, tapi ada yang berhubungan dengan money, yaitu expensive, mahal. Atau juga kata expensive itu akarnya dari expense. Dan kalau kita lihat, di sini dia ulangi time and cost a lot of money. Membutuhkan uang yang banyak, membutuhkan biaya yang besar. Dalam kata lain, mahal. In English, expensive. So the answer for question number 2 is D. Soal nomor 3 dimulai dalam 3, 2, 1, go!
Oke, cukup ya. Soal nomor 3, the following are components Carlson used for his newly invented machine, except. Biasanya saya ngeluh-ngeluh nih kalau dapat soal kayak gini, tapi khusus yang ini nggak perlu, karena opsinya pendek-pendek, dan itu gampang buat nyarinya di bacaan. Kan ini soal except, berarti kita mencari yang tidak ada di bacaan. Nah, kalau optionnya pendek-pendek seperti ini, cepat aja kita bisa nyocokinnya. Kalian hanya perlu lihat pada bagian ini. Saya garis bawahi ya. Powder. Ini ada. Lalu kemudian light. Ini. Lalu kemudian electrostatically charged plate. Ini. Ya, sampai sini udah bisa kelihatan jawabannya ya. Paper. Ini. So the answer for question number 3 is alpha, because we did not find typewriter in this sentence. Oke, langsung ke soal terakhir. Start in 3, 2, 1, let's go. Time's up, saatnya kita bahas. We may conclude. Kalau ada kata conclude, itu artinya kesimpulan. Kesimpulan biasanya kita temukan di akhir bacaan. Kita mulai dari sini aja kali ya. Dan untungnya soal ini ngasih kita clue, yaitu Xerox has become popular worldwide through. Nah, coba kita cari kalimat soal yang saya blok biru itu ke bacaan yang bagian blok kuning. Nampak-nampaknya nggak ada yang mirip ya, kecuali Xerox-nya. Jadi gimana nih? Gampang, mundur aja ke belakang. Nih saya tambahin ya. Oke, coba cocokkan. Belum nemu, mundur aja lagi. Nih, gimana? Sudah ada yang mirip nggak sama soalnya? Yap, ini dia, business world. Nah ini worldwide, kurang lebih sama. Nah sekarang kita hanya perlu mencocokkan opsi A, B, C, D, E ke bagian kuning itu. Opsi A ada nggak di bagian kuning? Nggak ada ya? Coret. Businessman whose name is Xerox. Xerox bukan nama orang, nama mesin. Langsung coret. The research performed in a library. Nggak ada di bagian situ. Adanya di bagian ini malah. Nah berarti pilihannya antara delta atau echo. Kita lihat corporation. Oke, ada corporation. Terus large. Ya, giant. Bisa ya. Established. Sepertinya kita tidak menemukan kata seperti itu di bagian kuning ini. Saya kasih warna merah dulu.
Sekarang kita cek yang eco. Family owned company. Oke, ada family owned company. Terus the efforts. Nah, kita lihat this small company grew. Ini dia. Terus di sini juga dia sebutkan bahwa itu adalah proses. Semua kata kuncinya terpenuhi. Jadi, jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 ini adalah opsi E. The efforts of a family owned company. Semoga tadi tuh kalian udah menyimak baik-baik bagaimana pembahasan dari soal-soal ini. Mulai dari apa yang harus dilakukan, bagaimana teknik, trik, dan metodenya, bagaimana analisis berpikirnya. Kalian bikin nggak catatan tentang itu? Nah, kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi, kalian gabungkan dengan konsistensi dalam berlatih, maka kedepannya ketika kalian menemukan soal-soal seperti ini dalam sebuah ujian, kalian bisa mengerjakannya secara cepat dan tepat. Ya udahlah ya, segitu aja dulu untuk video kali ini. See you all on the next meeting. IPS out and this is my Edu Story.